Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu serta mahasiswa PIKTI. Pada kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan pemrograman web PIKTI, yaitu tentang bagaimana cara melakukan pengaturan awal pada tampilan halaman web dengan menggunakan Copilot dan Vue.js. Oke. Hal yang pertama kali dilakukan sebelum kita membuka programnya, mengoprek programnya, kita harus menyalakan dulu servernya. Cara menyalakan servernya, kita menggunakan Windows PowerShell karena kita di sini pakai Node.js. Ya, kita ketikkan Windows PowerShell, lalu kita akan mengarahkan lokasi yang ada di sini di C user Rian ini akan saya arahkan ke lokasi folder di mana saya menyimpan project saya. Kemarin kan saya nyimpannya di folder XAMPP, htdocs, nama foldernya adalah dosen. Nah, saya akan menggunakan perintah cd seperti pada pertemuan minggu lalu dan akan mengarahkan lokasi foldernya ke folder saya tadi itu, ke folder project saya tadi, yaitu cd.2 cd.2 cd XAMPP cd htdocs cd dosen. Nah, di sini kalau misalnya kalian lupa nama foldernya, huruf besar atau huruf kecil, kalian bisa menggunakan perintah dir ya, seperti minggu lalu. Perintah dir ini digunakan untuk menuliskan folder apa saja atau direktori apa saja yang ada di lokasi itu. Jadi kita kan pergi ke suatu lokasi, folder, misalnya XAMPP htdocs. Nah, di htdocs ini foldernya apa saja sih? Nah, kita bisa melist semua foldernya itu dengan menggunakan perintah dir. Nih, saya ketikkan dir. Nah, di sini ya, tertulis namanya, name-nya, ada folder dosen, ada folder PIKTI, dan seterusnya. Nah, tinggal kita menggunakan perintah cd lagi untuk mengarahkan lokasi di sini untuk mengarahkan lokasinya ke folder project yang saya buat sebelumnya. Oke, ini sudah, karena sudah masuk ke dalam folder project yang saya buat kemarin. Selanjutnya saya akan menjalankan servernya dengan perintah npm run dev. Oh ya, bagi mahasiswa yang minggu lalu projectnya belum selesai, maksud saya projectnya ada kendala ketika melakukan instalasi Copilot dan Vue.js-nya, kalian bisa menggunakan project saya yang saya share di file pendukung PIKTI, atau kalau terlalu besar size-nya, kalian bisa mengunduh dari repositori. Nanti alamat repositorinya di mana akan saya jelaskan di deskripsi dari video ini. Oke, ini artinya sekarang ini servernya sudah jalan ya. Kalau ada down compiled seperti ini, localhost 80. Nah, tinggal kita buka browser. Di browser tinggal kita ketikkan localhost 80. Oke. Sekarang muncul ini. Nah, bagaimana caranya melakukan pengaturan awal halaman ini? Ini ada beberapa yang hilang. Kenapa CSS dan gambarnya hilang? Karena saya nggak connect ke internet. Jadi, ada beberapa gambar yang hilang di sini. Karena ada beberapa gambar dan CSS yang menggunakan link URL. Kita coba connect ke internet. Ini ya, gambarnya ada yang hilang. Nah, ini sudah muncul semua kalau kalian lihat. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu bagiannya, mana yang bagian header, footer, content, sidebar, dan seterusnya. Nah, kalian buka folder C, XAMPP, htdocs, dosen, yaitu folder project yang kalian buat sebelumnya. Saya menyimpannya di XAMPP, htdocs, dosen. Di sini ada folder src atau source. Di sini kita klik, lalu ada components. Di bagian components ini ada 3 folder, yaitu layout, view, dan widget. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu mana yang bagian header, mana yang bagian content, sidebar, dan footer. Di bagian layout ini ada dash footer, dash header, message item, message menu, notification item, notification menu, sidebar, sidebar menu, task menu, dan user menu. Di sini saya akan mulai dengan header, dash header. Dash header itu apa? Kalau kalian klik kanan, lalu kalian edit with Notepad++, nah ini muncul ya.
No. Saya close dulu yang sebelumnya. Di sini ada header. Ini ada Copilot logo. Kalau kalian lihat di webnya ini, Copilot logo itu yang ini. Sorry. Lalu di sini ada navbar, ada sidebar, toggle navigation itu maksudnya adalah yang ini. Nah ini garis 3 ini. Lalu di sini ada navbar right menu. Navbar right menu itu yang mana? Navbar right menu itu yang di sini, menu yang sebelah kanan ini, yang ada pesan, ada notifikasi, task dan seterusnya, yang ada fotonya juga dan namanya ini. Itu right menu, navbar right menu. Notification dan message menu, ya kan, ada pesan, ada notification, sama task menu, ada user menu yang ada foto dan namanya ini. Detailnya di mana, ngubahnya gimana, nanti saya jelaskan satu-satu. Nah ini scriptnya. Jadi kita menggunakan script ini. Di script ini ada kata-kata import messages menu, from messages menu, notifications menu, from notifications menu, dan seterusnya. Ini user menu, from user menu. Di sini maksudnya apa? Jadi tadi kan kita di bagian right menu, di navbar right menu atau di menu bagian kanan atas itu tadi, yang di sini ini. Kalau kita lihat ini ya. Nah, di sini kan hanya menu-menu ininya saja. Kalau kalian lihat di dash header, ini kan hanya message menu, notification menu, task menu, user menu, dan seterusnya. Detail dari masing-masing ini di mana? Jadi kalau kita klik kan ini muncul detailnya. Kita klik ini muncul detailnya. Kita klik muncul detailnya. User juga muncul detailnya. Nah, detail program tampilan halaman ini nih ada di mana? Detailnya ada di masing-masing file import di scriptnya ini. Jadi kalau kita lihat import messages menu, ada import notifications menu, task menu, dan user menu. Nah, kalian lihat ini di mana? Di folder yang tadi, yaitu komponen layout. Di sini ada message item, messages menu, ada notification item, notifications menu, task menu, dan user menu. Kita mulai dengan messages menu. Edit with Notepad. Nah, kalau kita buka di sini, kita klik messages menu, di sini ada tulisan you have one messages, lalu ada pesan, yaitu pesannya ini, pesan yang tadi itu support team, pesan ini adalah ini, lalu ada see all messages ini ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada di sini, you have, ini menghitung pesannya, lalu di sini ada messages, lalu di sini ada ul atau daftar, uli ya, tag ul sama li itu kan dibuat untuk membuat daftar, digunakan untuk membuat daftar gitu kan. Nah, di sini ada message item. Jadi masing-masing pesannya itu akan ditampilkan melalui perintah message item di sini. Lalu ada footer. Footernya di mana? See all messages. Footer dari tampilan ini ya, ini tampilan detail pesan maksud saya. Ini kan pesan, lalu ada you have one message, ada support team, lalu ada see all message. Ini ya, ada di sini. Ini tampilannya. Oke. Nah, lalu di sini kan ada message item. Message item itu yang mana? Message item itu ini, support team. Nah, ini ada isi pesan singkatnya apa? Kapan pesannya? 17 menit yang lalu. Ini ada di mana detailnya? Detailnya ada di message item. Nah, message item ini yang bagian mana? Ini ada di script lagi. Script ini kan berisikan import message item. Jadi ada di file message item. Tampilannya itu ada di bagian situ. Nih, di message item. Kalau kita buka message item, nah, ini ya, di create add kapan, title pesannya apa, bodinya apa. Nah, ini. Seperti itu. Jadi kalau di view dibagi kontennya. Ini untuk pesan. Lalu untuk notification bagaimana? Nah, untuk notification kita kembali ke folder tadi. Di bagian komponen di sini ada notification item. Kita buka. Kalau kita lihat di dash header, di sini kan importnya ada message menu. Setelah message menu ada notifications menu. Oh sorry, bukan notification item tapi notification menu. Jadi setelah ini kita buka notifications menu. Edit with Notepad. Nah, di notifications menu ini kita muncul ada berapa banyak notificationnya.
Setelah berapa banyak, dia muncul ini new, ada tab ya kan. Kalau kita lihat di sini ada tab new sama old. Jadi notifikasi yang baru, notifikasi yang lama. Di sini isinya detail masing-masing notifikasi, judulnya apa, isi singkat dari notifikasinya, lalu kapan notifikasinya, 27 hari yang lalu. Ini contohnya. Jadi ini new atau old, ini semacam tabnya ini ya, new sama old, event oldnya, ini old. Setelah itu ini isinya. Kalau new isinya apa saja ini? Sama tadi, isinya dari notification item. Jadi ada menu, ada item, ada message menu, ada message item. Itu dipisahkan lagi di view ini. Jadi ini ada itemnya. Nah, sama nanti di scriptnya juga import notification item. Isinya notification item apa? Ya ini tadi. Title notifikasinya apa, terus juga kapan dia notifikasinya itu. Tadi kan ada yang 27 hari yang lalu ada isi body dari notifikasinya, isi singkatnya, dan seterusnya. Itu ya, jadi dipisah. Selanjutnya adalah task. Task ini kan cuma ini, you have 0 task. Task ini di mana? Task ini ada di task menu. Kita buka. Nih ya, di sini ada task menu. Kalau kita lihat di task menu ini, you have ini ya, you have titik-titik task. Kita lihat di sini you have titik-titik task. Nih. Nah, lalu inner menunya ini tergantung persentasenya. Nah, karena kita belum ada yang selesai, tidak ada progresnya, jadi nggak muncul di situ. Nanti kalau misalnya ada progresnya, dia muncul berapa persen komplitnya dan seterusnya. Ini task menu. Setelah task menu itu ada user menu. User menu ini yang ada fotonya di sebelah kanan ini, lalu ada tombol logout kalau kita klik. Ini ada user menu, kita buka user menu. Ini user menu, di sini ada image, source-nya sebagai avatarnya tadi, wajahnya. Lalu setelah itu ada display name-nya apa. Untuk yang menu atasnya itu tadi. Nah, ketika diklik, maka muncul ini user display name, role-nya apa. Setelah itu ada button, tombol untuk logout. Jadi kalau kita lihat di sini ada fotonya kan, avatarnya, lalu namanya. Kalau kita klik di sini ada nama, lalu dia role-nya sebagai customer paradigm developer, human integration agent, ini contohnya saja. Lalu ada tombol logout untuk keluar. Itu. Jadi itu untuk user menu. Untuk header sudah. Selanjutnya header lalu ada footer ini ya, ini bawah copyright ini. Ini ada di mana? Ada di dash footer. Kalau kita buka dash footer itu, ini isinya dash footer. Nah, ini bisa kalian ganti. Copilot, ini all rights reserved, ini copyright. Nah, misalnya kita mau ganti copyright, copy misalnya Pikti 2020 misalnya. Kita save. Kita refresh. Nah, dia akan berubah. Ya. Sama seperti tadi yang di atas, kalau kalian ingin tampilkan silahkan tampilkan, jika tidak ya tidak usah. Menu-menu yang diperlukan di sini apa saja. Nanti kalian bisa sesuaikan. Itu untuk footer. Setelah footer lalu ada sidebar. Ini ya, sidebar itu menu yang ada di samping sini. Nih ada sidebar. Kalau kita lihat di sini lagi di source component layout, bagian sidebar itu ada dua, sidebar sama sidebar menu. Sidebar itu adalah keseluruhan ini, kotaknya yang di samping kiri ini. Sidebar menu adalah menu-menunya ini satu-satu. Oke, kita akan buka satu-satu. Sidebar dulu. Ini sidebar. Di sidebar ini ada user avatar. Kalau kita lihat lagi di sini di atas ada fotonya user avatar, lalu ada namanya, statusnya online atau offline. Nah, online atau offline. Nah, kita lihat kan di sini ada fotonya, lalu ada infonya namanya siapa, lalu dia online atau offline. Ini. Selanjutnya di bawahnya avatar ini ada tombol search. Ya, ada search form opsional. Jadi bisa kalian tambahkan, bisa kalian hapus. Jadi intinya ini template-nya sudah ada, tinggal kalian buang yang tidak perlu, kalian gunakan yang kalian perlukan. Itu. Ini form untuk search. Lalu ada sidebar menu. Nah, ini sidebar menu. Sidebar menu yang mana? Di bawahnya search. Di bawahnya search ini ada banyak menunya ya kan? Ini adalah sidebar
menu, sorry kepencet, sidebar menu. Nah, di bagian sidebar menu itu detail masing-masing menunya ada di mana? Ada di bagian import ini, di scriptnya tadi sama seperti sebelumnya, import sidebar menu. Nah, kalau kita klik lagi di foldernya, di sini ada sidebar menu. Ketika sidebar menu ini saya buka, nah di sini ada folder-folder tadi. Ada folder dashboard, ada folder tables, ada folder tax, ada folder setting dan seterusnya. Nah, menu folder-folder ini bisa kalian hapus ini ya, menu tax, setting dan seterusnya ini. Dashboard, nah ini. Ini bisa kalian sesuaikan dengan keinginan, kalian hapus. Bagaimana cara menghapusnya? Bagaimana cara menyesuaikannya? Nah, sebelum kita menyesuaikan ini, saya akan menjelaskan konten dulu. Ini konten di bagian tengah. Tadi kan ada header, lalu footer, lalu ada sidebar. Nah, sekarang konten. Konten itu yang di tengah sini. Konten ini kalau kita lihat di, sorry, kepencet lagi. Ini di bagian sini kan filenya kan cuma ada dash footer, dash header, message item, message menu, notification menu, gak ada bagian konten gitu kan. Dia hanya layout yang ada di samping kanan, kiri, dan bawah dari kontennya. Untuk kontennya sendiri itu ada di mana? Kontennya itu sendiri kalau kita klik dari components, itu ada folder namanya views. Nah, kalau kita klik folder views ini, di sini ada file-file, ada akses, dashboard, repost, server, setting, tables, dan seterusnya. Nah, views ini adalah pisahan apa ya istilahnya. Jadi masing-masing tampilan yang ada di sini. Kalau kita klik dashboard, tampilannya ini. Kalau kita klik tabel, tampilannya tabel seperti ini. Kalau kita klik tax, tampilannya seperti ini, tax gitu ya. Masing-masing isi yang ada di konten ini itu dipisah oleh view, ada di sini. Ada di folder views. Jadi komponen views. Ini ada akses, dashboard, tax, tabel, setting. Nah, ada di situ. Gitu ya. Kalau dashboard isinya ini, yang di load ini bacanya dari file yang ada di sini. Oke. Nah, sebelum saya mulai bagaimana merubah semuanya ini, kita akan mulai dengan dashboard dulu. Dashboard ini yang paling depan ini, yang ada banyak grafik sama chart-chartnya ini. Grafiknya ada ini. Saya akan mengganti nama ini dan menghapus semua tampilan yang di sini. Pertama, tadi kan karena isinya, kontennya itu ada di komponen views, kita buka dashboard.view, edit with notepad. Nah, ini ya. Lalu kita akan menghapus bagian yang tidak kita perlukan. Ini ada info box. Info box itu yang mana? Info box itu ini, kotak-kotak ini. Ini. Lalu ada main row. Nah, klik on icon to check. Ya, jadi kalau kita baca di sini kan ada click on icon check. Ini ada di sini. Click on icon to check ini. Ini hint. Kalau boxes ini yang satu-satu ini. Jadi kalau misalnya saya hapus bagian GitHub, hint sama boxes. Saya save. Ya, ini sudah mulai hilang. Dua ini belum hilang, sebentar. Oh, ini masih belum saya hapus. Sorry, tadi salah hapusnya. Jadi harus kalian cek div-nya. Nah, ini hilangkan ya box-nya yang tadi sama hint-nya tadi, informasi hint-nya itu tadi. Sekarang chart-nya, menghilangkan chart-nya gimana? Kita lihat di sini ada call XS maksud saya, XS12. Ini ya. Jadi ini ada pie chart-nya. Lalu di sini ada traffic overview. Kalau kita lihat di sini
web traffic overview. Sini ada language overview. Ini ya, web traffic overview, ada language overview. Jadi kita akan menghapus dari row ini sampai ini untuk menghapus chartnya tadi. Kita save lagi, lalu kita refresh. Nah ini ya, ini yang tinggal bagian bawah. Di bagian bawah ini proses info box ini kita akan hapus ini sampai section. Nah ini ya, saya save. Sudah habis semua maksud saya di sini. Ya, habis. Sudah kosong maksud saya tampilannya. Nah, ini karena chart, alert box, info box, proses info ini sudah tidak digunakan, bisa kita hapus juga di bagian ini. Ini style yang bisa kalian tambahkan, style sederhana. Sudah saya save, saya refresh. Nah, hilanglah semuanya, hilanglah. Oke, seperti ini. Oke ya, ini untuk dashboard. Halaman dashboard sudah. Nah, nanti kalian ingin menampilkan apa di dashboard, terserah kalian. Jadi misalnya kalian mau menampilkan deskripsi paragraf atau apa, monggo silahkan. Selanjutnya saya akan merubah tulisan dashboard overview of environment ini. Gantinya di mana? Ini dashboard. Kita buka komponen, lalu di sini ada dash view. Maksudnya dash view di sini apa? Kita buka dulu edit dengan notepad. Di sini, nah ini ada home. Ini semacam ini home dashboard, lalu ada tulisan ini dashboard. Ini ada di dash view. Ini ya. Ada header. Ini istilahnya breadcrumb apa ya pronunciation-nya. Nah ya itu. Jadi ini ada home dan seterusnya ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada dash footer, dash header, sidebar. Jadi tadi dash ini file dash ini berisikan header ini, berisikan sidebar ini, berisikan footer ini, dan berisikan konten yang ada di dashboard.view tadi itu. Ini oke ya, jadi itu bagian dashboard. Jadi intinya di Vue.js itu dia membagi tampilannya ini menjadi beberapa komponen. Jadi di sini ada header, dan nanti di masing-masing header ini juga masih dibagi lagi jadi beberapa komponen lagi. Jadi ada header, ada sidebar, lalu ada footer, lalu di sini ada konten yang di tengah sini. Nah, di bagian konten ini dia dibagi juga per tampilan menunya yang ada di sini. Jadi kalau misalnya dashboard tampilannya seperti ini, tabel tampilannya seperti ini. Nah, masing-masing tampilan konten yang ada di dashboard ini, di halaman dashboard ini, itu disimpan di folder views. Jadi kalau kita lihat di sini ada akses, dashboard, tabel, task, setting, server, repos, dan seterusnya. Jadi di view ini tampilannya dibagi menjadi komponen-komponen, gitu ya. Jadi dibagi menjadi beberapa komponen. Kalian bisa lihat semua komponen-komponen itu ada di folder source, lalu ada komponen. Komponen ini ada layout untuk header, footer, sidebar itu ada di layout. Lalu views itu adalah isinya, kontennya, di mana dash view ini adalah konten ini, maksudnya konten ini yang ada tulisan dashboard, home dash ini, yang ada breadcrumb-nya tadi, itu dash view, tapi isi di dalamnya ini, yang di dalamnya dash.view itu sendiri, itu ada di folder views. Jadi kalau kalian lihat di dash view ini, dash.view ini, di sini ada dash header, lalu ada bagian breadcrumb-nya tadi. Ini ya, jadi ada root name to uppercase. Nah, kalau misalnya ini root name itu kan dashboard-nya tadi, ini. Tulisan dashboard ini adalah root name. Dia dibuat jadi uppercase. Lalu di sini small description.
Description itu ini yang overview of environment. Ini. Lalu ada breadcrumb. Breadcrumbnya itu yang mana? Yang di sebelah sini ada home dan dashboard. Jadi kalau kalian ingin merubahnya, gantinya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada config, lalu dash footer. Nah, dash footer ini ngelutnya di sini sama seperti di header footer atau apa dash header, dash footer dan seterusnya. Itu pakai import ya. Jadi semuanya pakai import dash footer, import dash header, sidebar dan seterusnya. Masing-masing halaman itu. Jadi layoutnya yang mana dia diimport di sini. Dash footer, header, sidebar. Lalu bagaimana cara mengganti tulisan dashboard di sini? Kita pergi ke source, lalu ada file root. Jadi kalau kalian baca di buku itu sebentar saya scroll dulu. Di pertemuan sebelumnya minggu lalu. Nah, kita jelaskan di sini. Di sini ada API, ada main.js sama roots. Roots ini bagian routingnya ke halaman-halaman yang mana sama teks-teks yang ada di halaman tersebut itu diatur oleh roots.js ini. Jadi tulisan yang ada di dashboard pun itu yang ngatur adalah roots.js ini, bukan yang ngatur disimpannya di bagian roots.js ini. Kalau kita lihat roots.js itu isinya apa? Ini bukan ya. Ini ya roots.js, kita buka, klik kanan, edit with notepad. Nah, di sini ada import dari dash view, login, terus juga dashboard, tabel. Nah, kalau kita lihat di sini adalah inisialisasi halaman-halamannya sama struktur URL halamannya. Jadi kalau misalnya kita ingin pergi ke login, tinggal kita tambahkan slash login. Nah, kalau dashboard kan slash nggak ada apa-apanya gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita tambahkan slash saja, nah dia ke dashboard. Kalau kita tambahkan slash login, dia akan pergi ke halaman login ini kan. Nah, itu ya seperti itu. Jadi kita menginisialisasi halamannya itu di sini. URL-nya kemana? Ini kita aturnya di bagian roots.js ini. Sama dengan tulisan dashboard dan overview environment. Jadi kalau kita ingin mengganti tulisan dashboard dan overview environment ini, tinggal kita pergi ke roots.js lalu kita ganti name-nya di sini. Ini kan name. Kalau kita lihat di sini dash view ini ya. Di bagian sini ada ini root name. Nah, ini ya root ini dari root.js ini. Lalu ada root meta description untuk deskripsi yang ada di root.js. Jadi ini ada name sama meta description. Ya, jadi dashboard mau kita ganti misalnya admin kasir online misalnya. Lalu di bagian description kita buat tulisan misalnya sistem informasi kasir online. Saya save, maka tulisan di sini berubah gitu ya. Kayak ini kepanjangan. Kita ganti namanya misalnya admin, halaman admin gitu kali ya. Halaman admin. Ya, jadi di sini hurufnya kan huruf besar dan huruf kecil, maksudnya digabung hanya besar, A-nya besar, yang lainnya hurufnya kecil. Nah, karena di dash view ini dia menggunakan root name to uppercase, dia akan menjadikan huruf yang tadi kita tulis itu menjadi huruf besar semua. Ya, jadi halaman admin, sistem informasi kasir online. Ini di sini juga otomatis berubah halaman admin. Sudah. Selanjutnya bagaimana cara kita menambah isi di sini? Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara menambahkan halaman baru dan mendaftarkannya, meregistrasi halaman baru itu di roots.js itu bagaimana, lalu bagaimana cara mengganti ini juga sidebar. Nah, sebelum saya lanjutkan ke bagaimana kita menambahkan halaman baru, kita akan mengganti dulu menu-menu yang ada di sidebar ini. Oke, gantinya di mana? Kembali lagi ke beberapa jam sebelumnya, nggak sampai sejam ya, beberapa menit sebelumnya tadi saya sudah jelaskan untuk mengganti daftar menu di sini itu adanya di mana? Di sini. Tadi kan ada sidebar sama sidebar menu. Nah, sidebar itu adalah kotaknya ini yang semuanya. Sidebar menu adalah list item dari menu-menunya. Ini ya, sidebar lalu ada sidebar menu.
Saya buka dulu komponen layout, sidebar menu, edit. Nah, ini ya. Jadi ada di sini ada dashboard, tabel, task. Jadi kalau kita lihat di sini ada dashboard, tabel, task dan seterusnya. Nah, berbeda dengan menuliskan link pada umumnya. Jadi kalau misalnya di halaman HTML kita pakai link itu kan ada A, ada tag A, lalu ada href gitu kan, ada href URL-nya kemana. Nah kalau di Vue kita tidak menggunakan href, tapi menggunakan yang namanya router link. Jadi di sini kan ada li itu kan biasanya untuk membuat list ya, daftar. Tag itu membuat uli, kalian kan tahu kan ya, ini uli. Nah di sini sebenarnya ini li juga, tapi linknya ini tagnya adalah li, dia tersembunyi. Dia menggunakan router link, artinya ketika tag li itu diklik, dia akan menampilkan halaman yang ada di sini, yang ada di to ini. Jadi ini kalau di Vue itu pakai namanya router link, tagnya adalah li, intinya ini sama seperti yang di atasnya li. Nah, ini kelasnya adalah page link, to-nya halamannya ketika diklik kemana, ke halaman yang ada di sini. Ini kalau karena kita mengklik tabel, maka dia akan pergi ke halaman tabel. Jadi kan kita tidak nulis URL-nya, tapi nulis slash-nya. Jadi kalau misalnya tabel, slash tabel. Dashboard, nggak ada slash-nya. Task, ini adalah slash task, dan seterusnya. Itu ya, jadi dia nggak pakai ahref tapi pakai router link. Router link tinggal tambahkan tagnya, kelasnya page link, to-nya ini adalah halaman yang dituju di mana. Kalau di Vue tinggal pakai slash tabel slash task. Ini tabel task setting, ini adalah nama-nama yang ada di sini nanti di bagian rootnya ya. Kalau kita lihat ini kan ada dashboard, tabel, task, setting, akses. Nah, ini ada di sini. Kita akan menghapus yang tidak perlu. Saya hapus ini. Jadi kalau kita save, nah tampilannya hanya ada dua ini, dashboard sama tabel. Oke. Selanjutnya saya akan tambahkan tabel-tabel yang lain. Kalau kita lihat di buku, kita nanti dimintanya untuk menambahkan tiga ini, ada tabel transaksi, tabel produk, dan tabel user. Saya akan tambahkan, saya kopas saja dulu transaksi sama tabel user. Tabel transaksi, tabel produk, dan tabel user. Jadi ceritanya kita akan membuat toko online. Kalau kemarin kan kita pakai CMS, tinggal kita klik-klik dan seterusnya. Nah, kita di sini akan ngoding, tapi ngodingnya nggak sebanyak ketika kita membuat semuanya dari awal from sketch, karena kita pakai frameworknya adalah Vue.js. Jadi kita ngodingnya sedikit aja, ngetiknya sedikit aja. Ini untuk meminimalkan error seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Nah, ini ya. Jadi kita tetap ngetik juga, tetap ngoding juga, tapi ngodingnya tidak sebanyak ketika kita tidak menggunakan framework gitu. Oke, ini ada router link. Oke, tapi di sini kan alamatnya masih ke tabel ya, semuanya ke tabel. Kalau kita refresh transaksi, produk, dan user, kalau diklik semuanya akan pergi ke tabel gitu. Nah, bagaimana caranya dia agar bisa berpindah-pindah? Nah, oke. Bagaimana caranya dia berpindah-pindah? Bagaimana caranya kita bisa menambahkan halaman baru dan mengintegrasikannya, meregistrasikan halaman baru tersebut ke roots.js ini? Kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan, oke? Untuk kali ini cukup sampai di sini. Minggu depan saya akan melanjutkan untuk menambahkan halaman baru, meregistrasikan halaman baru itu ke roots.js. Jadi ketika kita klik, dia sudah bisa terintegrasi, koneksi masing-masing halamannya. Nanti kita akan juga mencoba membuat halaman ini, halaman home. Di sini kalau di buku ada home dan juga about. Ini ya, ada home, Tokopedia online, lalu juga di sini ada bagian, nah ini ada latihannya, semacam about ini ya. Nanti kita akan bahas minggu depan seperti apa. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa menanyakan langsung melalui kolom komentar yang ada di YouTube, atau bisa kalian chat saya langsung atau dosen pengajarnya masing-masing.
Nah, bagi yang ada error atau ada kendala ketika melakukan instalasi Vue.js dan Copilot, kalian bisa langsung mengunduh project saya di file pendukung atau di URL repository yang saya sertakan di deskripsi video. Nah, nanti bagaimana cara settingannya saya akan jelaskan lebih lanjut minggu depan, termasuk di latihan bab 7 ini. Oke. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.